Oke, halo teman-teman semua. Akhirnya setelah kemarin gagal merekam video bersama Kak Erlangga, kita mengulang lagi ambil video untuk hari ini dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan juga diberikan oleh teman-teman melalui media Instagram. Oke, sebelumnya saya ingin kasih tahu bahwa Kak Erlangga ini adalah teman saya, partner saya di PCMI Bali ketemunya tahun 2015, dikirim mengikuti pertukaran pemuda Indonesia tahun 2015. Jadi kita berdua mewakili Bali untuk bersama-sama merepresentasikan Bali di China. Akhirnya saat itu kita saling kenal dan saya dibantu oleh Kak Erlangga juga waktu persiapan IELTS LPDP tahun 2017 dan sekarang Kak Erlangga adalah alumni award di LPDP tahun 2018 ya Kak ya. Ya, Ya, benar. ye. Oke. Ngikutin Untuk jejak Mandala. perkenalan untuk perkenalan diri lebih jauhnya deh silakan Kakak, coba saya dengarkan. Perkenalan diri ya. Hmm. Apa aja? Mungkin nama sih Erlangga Bayu, itu aslinya Kelungkung, tapi besar dan lahir di Denpasar, Bali. Terus kemarin eh, ke ikut program China sama Mandala Youth Exchange itu dari Kementerian Pemuda Olahraga. Terus sekarang lagi studi S2 di MBA ITB. Sekarang baru semester 2 man. Jadi lagi 2 Oke. semester. Oke, nggak lupa kita sebutkan juga bahwa kita disupport oleh PCMI Bali saat itu Kak ya, Cina ya. Benar-benar ya Tahun benar. 2015. 2015 mana ya? Oke. Di Nah, boleh Matola. tahu nggak Kakak waktu S1 jurusannya apa dan kuliahnya di mana? S1-nya ini cerita lagi ini mana? Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa ya. Biar Jadi banyak yang saya tahu. S1-nya 2 kali man gitu. S1-nya 2 kali. Yang pertama itu teknik informatika di Udayana. Tapi Oke. sayangnya ya jujur-jujuran aja, saya dulu DO, pernah DO gitu. Di drop out Kakak setelah berapa lama kuliah Kak? Jadi lu cuma tiga bulan kuliah udah nggak pernah masuk. Habis itu Hmm. semester 2. Jadi semester 1 IP-nya nol. Oh my IP-nya God, nol oke. benar-benar semua gitu. Terus semester 2 masuk lagi, semester 4 akhirnya udah full benar-benar drop out. Gitu. Karena memang pasti saya kerja kan nyari uang dan juga belum belum ngerasa yang tak kuliah itu sesuai dengan apa yang tak pengenin pas itu gitu ya teknik informatika. Jadinya semester 4 udah langsung benar-benar nggak lanjut lagi. Habis itu kerja 2 tahun di kantor pemerintah. Habis itu 2013 baru kuliah lagi setelah punya usaha. Kuliah lagi manajemen manajemen bisnis mah. Jadi Dan setelah punya sekarang bisnis menempuh ya, kuliah di ITB Kak ya, jurusan. MBA. Jadi satu itu ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udayana Hmm? 2013 sampai 2018, lalu 2018 daftar LPDP, 2019 masuk udah mulai kuliah di MBA ITB, Master of Business Administration. Oke. Oke Kak, pertanyaan yang kedua nih Kak. Hmm. Kenapa sih Kakak lebih milih untuk lanjut S2? Kenapa nggak kerja aja? Uh, Benar sih dilema juga ya karena kan saya juga punya usaha, punya bisnis gitu. Banyak juga teman-teman yang wirausaha itu bilang ngapain kamu nyari gelar tinggi-tinggi juga kalau usaha kan nggak bukan gelarnya yang bikin kamu barangmu laku, tapi produk-produknya dan perusahaannya gitu. Terus juga emangnya kalau kamu udah S2 nih bakal naik omsetnya atau gitu, bagaimana usahanya gitu. Apalagi kalau saya kuliah di luar, kan ninggalin kerjaan nih. Kayak sekarang ini semua saya udah nggak megang usaha sama sekali. Itu cuma megang Oh, usahanya adik. Jadi ya usaha adik. Usahanya tak kasih ke adik. Jadi semua udah dia ngurus, uangnya juga dia gitu. Jadi saya kayak kembali mahasiswa sebatang kara yang mengandalkan beasiswa gitu. Ya, oke. tapi dari itu saya ngerasa soalnya dulu setelah kuliah ekonomi gitu, kan satunya pernah di teknik tapi DO. S2 di ekonomi saya ngerasa benar-benar belajar gitu karena apa yang saya pelajari itu bisa saya aplikasikan di usaha saya. Jadi ngerasa oh ada kok manfaatnya walaupun mungkin teorinya ya gitu-gitu aja kalau manajemen kan ya gitu. Nah, tapi banyak kayak pengalaman baru. Nah, sekarang kayak saya di Bandung ini yang saya dapat banyak itu bukan hanya ilmu man, mungkin ilmunya manajemennya gitu-gitu aja yang karena lebih advance gitu. Tapi saya dapat banyak relasi, networking. Bayangin ya ITB kan mungkin salah satu kampus terbaik di Indonesia, Iya. apalagi bisnisnya itu dibilang the best business school in Indonesia. Jadi teman-teman saya itu dari berbagai latar belakang, ada yang kaya banget, ada yang kere banget, mungkin yang Ya orang-orang terpilih yang pastinya iya Kak ya, yang benar. bisa Jadi kuliah di ITB. orangnya berbagai macam, bukan hanya dari satu daerah, ada yang dari Padang, ada yang dari Medan, ada yang dari Sumba, Makassar, segala macam gitu. Itu banyak banget dapat relasi, juga pengalaman hidup yang terbentuk dari kuliah itu gitu man.
Jadi Jadi kuliah. kakak waktu kakak seleksi LPDP itu ada nggak pertanyaan dari interviewer yang menanyakan bahwa terus gimana sama usaha kamu ketika kamu lanjut kuliah? Kakak Oh bilang ya apa? ditanyain ada sih ada. Saya bilang pas itu usahanya memang sudah running kan saya usaha tuh dari 2012 man. Mm-mm. Jadi pas saya dulu tuh saya sambil kerja sambil buka usaha sekitar 8 tahun sekarang gitu. Nah, saya bilang sudah mulai autopilot sih Bu. Jadi sudah ada sistemnya gitu. Jadi saya lepas pun jalan ya kayak sekarang kan syukurnya jalan dan adik saya juga bagus ngelolanya gitu. Jadinya bisa jalan baik lah gitu sampai saat ini gitu. Oke. Hmm. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan banyak nih orang-orang yang ingin dapat beasiswa dan inginnya adalah kuliah di luar negeri Kak. Karena mereka berasumsi bahwa kuliah di luar negeri itu lebih bagus, selain itu gengsinya lebih tinggi dan lain-lain ya faktornya ya. Kalau Kakak sendiri kenapa lebih milih di dalam negeri nih? Ya, ya benar sih emang man di luar negeri pasti bagus kan dari biayanya udah beda kan. Jadi pemerintah sih juga lebih banyak luar negeri. Tapi saya milih dalam negeri sebenarnya pertama alasan teknis. Gitu. Hmm. Teknis karena LPDP syaratnya untuk kuliah luar negeri itu TOEFL minimal 550. Nah, saya itu 550. ya saya pertama kali tes TOEFL ITP itu ITP namanya ya? ITP ya? Ah, TPI apa ITP ya? Itulah yang di lab bahasa itu Hah? skornya 540. Jadi kurang lagi 10 poin gitu. Hmm. Mungkin sih beberapa teman bilang coba ya lagi tes ikut les itu nambah kan gitu katanya gitu. Terus saya mikir aduh biarin lah apa adanya aja gitu. Jadi memang pertama alasan teknis nggak bisa daftar di luar, yang kedua juga pilihannya man. Jadi pas 2018 PDP itu pilihnya terbatas. Kalau beneran dulu gimana kan kayaknya cuma kampusnya aja ya Ya pilihannya saya kampus ini. kampusnya yang dibatasin sih Kak, bukan jurusan. Nah, kalau pas angkatan saya itu kampus A hanya boleh jurusan ini. Iya Saya ya. Sekarang sih kampus masih kayak gitu Kak ya. sekarang kayak masih man mungkin Masih ya Kak ya. ya. Jadi yang di ranking itu per jurusan. Makanya yang dulu nyari jurusan bisnis tuh dikit banget. Ada man tapi yang berat-berat kayak Stanford, Harvard, yang gitu-gitu. Yang di US kebanyakan. Sedangkan saya nggak nyari US gitu. US Kalau UK. Stanford sama Harvard kalau nggak salah semua jurusan Ya bisa. benar. Jadi kampus gede-gede itu semua jurusan. Ya Kalau ya. yang lain-lain itu ada beberapa pilihan. Misalnya pertanian, apalagi IT kayak gitu. Nyari yang Hmm. bisnis sedikit gitu. Kayak justru dia mikir oh, kalau saya nyari yang Harvard tuh mungkin belum belum takutnya tahu diri mungkin gitu ya. Jadi kayak belum yakin aja nyari yang kayak gitu-gitu. Jadi coba ya ITB, apalagi ITB kan the best in Indonesia, dibilang the best business school. Nggak kalah lah, saya juga cari rankingnya nggak kalah lah mungkin, walaupun masih ranking ratusan gitu ya. Pokoknya sebentar Singapura mau man. Jadi Singapura tuh NTU sama nasional NUS tuh dia tertinggi di Asia, bahkan lebih tinggi Tapi pada itu beberapa di support LPDP Kak. di support NTU. tapi nggak ada bisnis. Nah itu kayaknya nggak Oh ada gitu. bisnisnya dia. Maunya sebenarnya Singapura itu gitu. Jadi itu alasannya pertama teknis nilai, yang kedua karena nggak ada pilihan, yang ketiga juga biar deket man, jadi gampang pulang itu kan saya coba punya usaha. Jadi kayak sekarang ini liburan pulang, ada corona pulang, luar negeri mungkin susah gitu, saya ngurus Nggak ada usaha kan. lockdown kalau di sini. Oke. Kalau tapi ada nggak pertimbangan kayak kenapa Kakak lebih milih kayak kampus ITB dan kenapa harus jurusannya harus MBA Kak? Jurusan sih memang saya pengen nyari yang gini ya bisnis entrepreneur, karena saya pengen memang benar-benar kepake ilmunya loh, kayak nggak mau ilmu itu sekedar belajar nyari gelar S2 aja. Benar pokoknya saya belajar luangin waktu 2 tahun ini harus benar-benar ilmu itu bermanfaat gitu, dan ninggalin keluarga, ninggalin usaha segala segala macam tadi. Makanya nyari yang benar-benar MBA. Lihat dulu kenapa ITB, dulu pilihannya kan di Indonesia yang the best tuh bilang bukan tanpa mengecilkan kampus lain gitu ya, kan UI, ITB, UGM. Nah kalau yang saya senang itu ITB sama UGM sebenarnya gitu. UI nggak masuk Kak, kenapa? Semasuk sih, cuma nggak tahu kemarin yang kelihatan. Oh, menurut saya ini opini pribadi ya, jangan dipakai acuan. Yang UI itu dia kan MM, kalau yang di ITB MBA. Jadi saya merasa MBA itu lebih praktikal, kalau MM itu lebih ke konsep dia. Oh, Karena di gitu. ITB pun juga ada Lebih MM. gelar ya? Ya, dari ini juga man, dari silabusnya juga dari mata kuliahnya juga kelihatan kok yang MM itu memang lebih ke ekonomi, lebih konsep gitu, manajemen konsep. Kita diarahkan sebagai employee gitu kan, di level manajemen. Itu soal di ITB ini pun juga ada yang MM, ada yang MBA. MBA itu bagi dua di ITB. Jadi ada yang CCE itu entrepreneurship, ada yang YP yang profesional. Nah, yang entrepreneurship ini yang nggak ada kayak di UI gitu. Di UGM juga gitu.
sebenarnya UGM bahkan lebih tinggi peringkatnya, enggak sih peringkatnya, akreditasinya. Jadi UGM itu sudah AACSB, sudah sertifikasi level bagus lah untuk kampus MBA di Indonesia. Yang punya itu cuma kayak UGM sama BINUS. Bahkan MBA ITB itu belum AACSB. Mereka sekarang lagi nyusun gitu. Tapi saya lihat apakah SS AACSB. Apa AACSB ya? Pokoknya itu kayak apa maknanya Kak bagi anak-anak yang mungkin nonton dan belum tahu tuh? Jadi itu akreditasi untuk business school ya. Jadi Associations to Advance Collegiate School of Business. Jadi kampus-kampus yang maknanya adalah dia sudah standarnya internasional, itulah intinya. Soalnya itu memang kayak dipakai bahan jualan, kayak misalnya di UGM tuh kayak nyulun sekali bahwa kampusnya sudah ACSB. BINUS juga sudah sudah terakreditasi ACSB. Jadi itu udah kayaknya baru 2 itu kalau saya nggak salah ya, ada dua baru BINUS sama UGM. Baru 2 tuh yang ACSB. Jadi mungkin teman-teman yang nonton ini pengen nyari kampus bisnis gitu, kayak sih BINUS bagus, UGM bagus gitu. Kalau memang nyari yang kayaknya akreditasi, tapi BINUS kan nggak di LPDP. Oke, kalau kan berarti ITB belum terakreditasi Kak. Belum internasional ya. Ya, sekarang lagi mengejar itu gitu. Tapi kenapa dia lebih pilih ITB akhirnya? Nah, itu udah karena ada jurusan entrepreneurnya. Kalau yang di UGM tuh MBA-nya dia ada kayak dengar sih ada gitu. Tapi saya lihat lebih ke MM, soalnya MM UGM gitu. Dan juga sebenarnya UGM tuh lebih tinggi, lebih sering untuk exchange man. Jadi mereka banyak kali program dual degree-nya gitu. Tapi saya kembali lagi, saya pengen belajar, nyari teman, relasi gitu. Jadi di Bandung itu dia memang fokus entrepreneurship yang pertama, yang kedua ekosistem sih man. Kan ngaruh kali ya kita tingkat. Tadi saya bilang kuliah itu bukannya nyari ilmu, tapi juga nyari teman, nyari pengalaman. Nah, Bandung itu kan dekat Jakarta. Tanpa mengecilkan lagi ini Yogyakarta gitu ya. Saya lihat ekosistem startup terutama di Bandung itu lebih berkembang daripada Yogyakarta. Ini pendapat pribadi ya, opini ya. Jadi ekosistem kewirausahaan, startup itu, apalagi ITB kan kampus teknologi, jadi lebih berhubungan dengan teknologi gitu. Ke Jakarta juga dekat, jadi kayak sekarang saya tuh weekend kalau nggak ada tugas, biasanya saya ikut saya pelatihan mungkin di Jakarta, kan dekat sekarang cuma 2 jam udah nyampe lewat tol Cikampek, itu gampang banget ke Jakarta gitu. Kalau misalnya di Jogja kan mungkin agak berat juga ke Jakartanya gitu. Jadi saya memang pilih faktor lokasi juga gitu sih Mbak. Kak, berarti tadi sudah menjawab kenapa pilih di dalam negeri dan kenapa pilih Universitas ITB dan juga jurusan Nah, kalau kakak kan tes LPDP-nya 2018. Kalau saya tes LPDP-nya adalah 2017, tes LPDP-nya, di mana ada 5 tes yang saya laluin. Yang pertama ada administrasi, kedua ada psikologi, ketiga ada essay on the spot, keempat group discussion, sama yang kelima interview. Kalau kakak sendiri gimana kak? Gimana kurang jelas tadi bang? Kalau kerebak? Kalau kakak kan tes seleksi LPDP-nya 2018, kalau saya 2017. Di tahun saya 2017 itu ada 5 tahapan. Tahapan. Ya, ada administrasi, ada psikologi, essay on the spot, leaderless group discussion, sama interview. Kalau kakak sendiri gimana? Sama sih man, kan kayak sama, cuma mungkin paket-paketnya berbeda gitu ya. Maksudnya kayak kan Mandala bilang dulu tuh belum computer based test gitu ya. Kalau saya nggak ada computer based. Mungkin itu bedanya. Jadi kalau saya tuh dulu sudah computer based test. Jadi kayak tes CPNS gitu man. Dan lokasinya pun di lokasi apa namanya ya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara ya, lupa apa tuh. Dia memang tempat-tempat tes CPNS tuh. Gitu. Jadi ada computer based test pertama. Pertama gini administrasi, kan ya fase tahap pertama administrasi gitu. Terus udah pengumuman lolos, ikut tahap kedua itu sehari. Yang sehari tahap kedua itu computer based test sama essay on the spot. Itu sehari. Habis itu nunggu pengumuman lolos, baru tahap ketiga. Tahap ketiganya itu leaderless group discussion sama interview gitu. Mungkin sebenarnya mirip-mirip, cuma beda format aja sih. Cuma beda yang kedua aja, kayak kakak kan ada CBT computer based testnya ya. Ya, computer based test. Sebenarnya saya adanya tes psikologi sih yang kedua. Kalau yang terbaru sekarang setahu kakak gimana? Apakah mengikuti format kakak atau balik ke format saya atau ada format baru lagi? Kalau yang tahun lalu sih man, karena ada teman di kampus IPB yang dia baru ikut tes tahun lalu, itu sama masih 2019.
Masih ada ininya ya, CBT-nya berarti Kak ya? Masih ya. Kalau yang sekarang tahun ini nggak tahu sih, soal belum ketemu teman yang tahun ini baru tes. Oke. Ya, Dan Kakak tesnya di Denpasar. ya semua di pasar. Mandala ada keluar daerah nggak ya? Nah? Saya ke Surabaya Kak, waktu itu belum ada Denpasar. Oh, apanya Surabaya? Tes yang essay on the spot, leaderless group discussion, sama yang interview. Oh gitu. Hmm, Syukur dah gitu. kak, sudah ada di pasar jadi Oh, enak. saya sebenarnya tes psikologinya tuh pakai komputer Kak, tapi komputer di rumah sih, komputer sendiri. Online gitu ya? Iya, online gitu. Hmm, ya ya ya. Oke Kak. Nah, jadi kan Kakak ada 5 tahapan juga. Boleh kasih tahu nggak persiapan Kakak apa aja sih untuk bisa melalui seleksi itu sendiri? Ya ya. Persiapan sih mungkin administrasi yang paling banyak man. Ada kan ngelengkapin yang diperlukan di ijazah, legalisir, terus TOEFL, terus ya bikin esai untuk daftar gitu. Kalau yang lainnya sih nggak perlu banyak. Paling kan nanya teman-teman aja kayak gini dah. Kan dapat sama Mandala dapat tanya kemarin gimana tesnya, apa aja ditanyain. Begitu sih palingan nyari info-info aja. Itu aja Kak. Iya, apa lagi men ya? Oh my God. Kan nggak ada. Oh my God, oke oke oke. Kalau Mandala kan rajin, jadi Mandala kan belajar banget. Ingat pas Soalnya IELTS. saya nggak bisa, jadi harus harus banyak. Jadi itulah bedanya jadi dampaknya Mandala dapat ke UK, kakak dapat di Indonesia. Oke, kayak gitu. Santai. Oke. Nah, ada Ya. nggak sih persiapan kakak buka-buka web gitu juga nggak? Kayak misalnya kayak web-web alumni LPDP. Selain juga nanya-nanya ke alumni LPDP langsung. Webnya sih enggak ya. Kalau buku dapat beli. Jadi kan ada ternyata kak siapa itu ya dulu jualan dia jual buku cerita tentang pengalaman dapat PDP kan tentang kuliah sih sebenarnya. Dapat tak beli. Juga bacanya nggak semua. Jadi kayak biar tahu oh, berarti kayak gini kehidupan orang PDP. Terus ada PK kan kayak gitu-gitu sih. Iya. Oh. Sekedar tahu untuk info-info aja. Soalnya Oke, juga saya Kak. kan targetnya kemarin bukan LPDP aja, jadi maunya yang pokoknya harus S2 gitu. Apa aja ada beasiswa tak ikutin gitu kemarin rencananya. Makanya ya nyari info secara umum aja. Oke. Kakak di sana agak macet nggak sih Kak videonya? Lancar man. Tadi Saya agak dapat macet ya. tadi dapat putus-putus dia. Sekarang sih gak better. Oke. Sip, kita lanjut Kak. Nah, Hmm. dari sekian tes itu kalau menurut Kakak pribadi yang mana nih paling susah kata-katanya? Dan yang mana paling besar nih bobotnya? Kalau bobot sih kayak interview man kayaknya. Kenapa Kak? Kalau bobot kayaknya interview. Interview, oke. Ya kalau kalau susah sama sih ya. Yang Mars otak sih pasti yang CBT itu yang computer based test. Yang Mars otak yang bikin otaknya, ini apa? Ini apa? Gitu. Yang bikin agak-agak, apa ini? Apa ini? Itu kan kayak tes TPA Sorry Kak, banget. tadi kepotong. Tadi kepotong gimana yang paling susah adalah Kayaknya yang computer based test teman, yang TPA itu. itu isinya apa sih Kak computer based testnya? eh Sama kayak TPA sih man, logika gitu, tentang bahasa, linguistik, terus tentang hitung-hitungan ada, psikologi juga ada man, psikologi ada. Jadi dikasih cerita, jika begini-begini kamu akan bagaimana kayak gitu. Terus hitung-hitungan ya kayak dulu zaman SD itu sama kayak TPA percis, tapi TPA kayak lebih susah malah. Soalnya kan saya pas daftar ITB untuk kuliahnya juga tes TPA. Jadi mirip lah satu ini ya. Oke, sorry Ada agak waktu macet videonya. macet ya. Oke Kak, kita lanjut. Jadi tadi kan Kakak computer based testnya adalah mengenai tentang tes logika, tes matematika dasar, kemampuan matematika dasar, ataupun bahasa dan lain-lain. Kalau Ya. untuk tes um, leaderless group discussion dan juga essay on the spot, kalau boleh tahu topiknya apa? Kalau pas leaderless group discussion kebetulan dapatnya politik man tentang eh, presidensial threshold gitu. Jadi ambang batas presiden boleh mencalonkan diri. Ambang batas partai boleh mengajukan calon presiden. Terus kalau essay on the spot tentang BPJS. Tentang? BPJS tentang defisit anggaran BPJS kan BPJS anggarannya defisit. Jadi tentang gimana solusi kamu dan opini kamu kayak gitu sih. Oke, jadi tetap itu kayak apa namanya tentang pertanyaan yang menanyakan opini kita gimana kayaknya solusi kita gimana. Ya kalau kalau essay on the spot itu kan case lalu kita disuruh baca dan di apa namanya disuruh ngasih opini. Kalau literasi cuma dikasih beberapa kalimat. Ini sekarang fenomena terjadi, diskusikan. Jadi dilempar ke kita. Jadi tetap ada deskripsinya untuk orang-orang yang mungkin awam terhadap topik-topik kita ya.
Ada, tapi kalau yang isi memang banyak. Jadi kayak case itu kayak berita gitu dia. Kalau yang leaderless itu cuma kayak beberapa kalimat aja bahwa sekarang eh, ada isu tentang presidential threshold ya segitu aja Dan diskusikan. kakak harus ngambil posisi nggak sih kak waktu leadership discussion? Ngambil posisi sih enggak, jadi dikasih lempar gitu ya, dan bahkan jurinya ngasih kertas ini isunya, duduk diam nggak ada ngomong apa-apa lagi. Jadi kita kayak kayak kelingok ngapain habis itu ada yang memulai gitu. Yang ada yang Terus mau mulai kak ya? ada yang memulai orang lain kan, bahkan Oh. kayak banyak orang-orang itu kan memang pengen ini ya, pengen tampil gitu. Kalau saya kan tipenya yang ngikut slow aja lah ya, angguk aja di akhir baru ngomong gitu. Oke. Ya. Oke deh kak. Nah untuk interviewnya sendiri nih kak, kakak boleh nggak bocorin beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kakak waktu kakak tes interviewnya? Interview pertama ya kayak kayak Mandalang interview gitu dah. Tentang kisah cerita perkenalan diri dulu gitu, terus satunya gimana, nah terus sekarang kenapa pengen nyari kuliah di sini gitu, udah pernah nyari tahu sampai mana aja gitu, terus selama ini udah pernah ngapain aja, kontribusi bagi bagi lingkungan lah, bagi negara gitu, terus eh, tamat nanti udah lulus S2 mau ngapain gitu, jadi kayak apa namanya, kontribusi apa yang dilakukan setelah tamat gitu mungkin jadinya, sama ininya mungkin agak unik jadinya, apa kamu S2 ini cuma karena ada LPDP aja gitu, kalau misalnya nggak ada LPDP kamu nggak S2 ya gitu, gitu. Yang nanya. Kakak jawab apa? Tak bilang enggak sih Bu, saya memang pengen belajar nih mumpung saya kan soalnya Kak cerita ya gimana kayak tadi kita ceritain. Kak juga cerita bahwa DO gitu kan. Nah, saya bilang bahwa saya memang lagi senang belajar nih sekarang gitu, mumpung ilmu yang saya pelajari udah nyambung dengan yang saya lakukan gitu. Jadi mau nggak dapat LPDP pun saya pasti akan tetap kuliah S2 atau cari saya bisa lain enggak kurang enggak. Masih banyak ada peluang-peluang tak gitu, enggak kurangan Bu. Oke. Kalau boleh tahu kenapa sih kakak memutuskan untuk ngasih tahu cerita kakak DO itu? Padahal kakak tahu kakak mau seleksi untuk melanjutkan kuliah. Gitu. Yang mana kalau misalnya orang mau lanjut kuliah tapi dengan background yang pernah DO itu, mungkin orang akan berspekulasi jadinya kak. Kenapa kakak memutuskan untuk ngasih tahu cerita? Ya, bener sih emang. Mungkin mikir juga bener sih, kan kalau kita di interview harus kelihatan keren, oh perfect itu ya, dia bagus yang bagus dia ceritain gitu. Tapi saya mungkin emang kalian tahu ya kak, jadi kayak memang slow lah apa ya, santai apa adanya juga, jadi nggak mau terlalu tegang, nggak mau terlalu kepikiran, biar biar kita nggak terikat, biar kita kayak ikhlas lah, jadi apa adanya aja, nggak terlalu berharap juga tuh. Soalnya sebelum kakak itu kan ngobrol nih sama teman-teman yang seleksi kan, kenalan gitu. Nah, yang sebelum itu tegang sekali orangnya gitu. Terus abis dia masuk, pas dia di meja yang sama gitu, nggak masuk, kelihatan tuh interviewernya kayak tegang gitu loh. Jadi kan kak ya pengennya santai, jadi ya apa adanya aja cerita gitu. Bisa diceritain apa ngapain kamu, tak bilang saya kuliah satunya 2 kali Bu, satunya di teknik satunya di ekonomi, lo kok 2 kali gitu, ya Bu saya dapat dapat nggak lulus DO gitu, itu saya pernah nol loh, apain kamu gitu, cerita aja, kita ceritain juga apa adanya gitu. Oh, mana apa adanya bahwa saya lulus itu karena kerja nggak sesuai dengan yang saya pengenin. Saya bilang dulu saya pengennya nyarinya kuliah itu sebenarnya seni musik atau HI gitu, tapi orang tua ibu pengen FK, bapak pengennya teknik gitu ya, tak cerita pada, bahkan mereka ketawa-ketawa dengar cerita, soalnya ya sambil ngelucu juga sih. Jadi santai juga dia jadinya gitu. Oke, jadi itu pengalaman seleksi kakak. Nah, selanjutnya nih kak, dengan adanya wabah corona atau COVID-19 ini nih, kita berpindah topik sedikit. Apakah seleksi LPDP itu masih diadakan nggak sih kak tahun ini terkait dengan wabah COVID-19? Kayak sih masih man, soalnya kemarin juga dapat ini di grup angkatannya, di grup PK, gimana nih nasibnya kita PDP, terutama di luar-luar gitu. Nah juga ada nyambung akhirnya tentang dana abadi pendidikan. Nah PDP ini kan dananya dari berbagai kementerian, ada Kemenkeu, ada Kemendikbud, Kementerian jadi berbagai Kementerian Agama juga ada gitu. Dari lintas kementerian nyimpan dana abadi di yayasan PDP gitu. Nah itu gimana dana abadinya ini, karena ada isu bahwa dana abadi ini akan digunakan sekian persen untuk penanggulangan wabah COVID-19 ini, corona. Gitu. Tapi ada juga yang ngirim pernyataan dari salah satu petinggi LPDP menyatakan bahwa benar emang dana pendidikannya ini mau dipakai penanganan corona,
Tapi tenang, karena dana pendidikan, dana abadi pendidikan kan namanya dana abadi gitu ya, sudah jangka panjang dipikirin gitu. Jadi dana abadi ini sampai saat ini itu masih tergolong surplus, artinya melebihi dari kebutuhan. Jadi teman-teman yang masih kuliah tuh jangan khawatir, karena dananya walaupun dipotong itu masih bisa membiayai LPDP. Tapi untuk kedepannya gitu, apakah ada atau nggak ada itu belum dibahas. Ada juga teman yang bilang, nah itu kita juga takut kedepannya gimana, kasian juga kalau misalnya nanti ada yang nggak dapat. Tapi menurut saya pribadi, lagi ini analisis pribadi, kayaknya LPDP itu nggak akan sampai dihilangkan, karena kan Jokowi ini periode kedua ini sudah nekanin sekarang ini pembangunan manusia. Kalau yang periode pertama pembangunan infrastruktur, kalau sekarang ini benar-benar pembangunan manusia. Jadi logikanya periode kedua ini pasti anggaran pendidikan, beasiswa segala macam, riset itu pasti akan lebih tinggi daripada periode pertama Jokowi jadi presiden. Nah, seharusnya LPDP nambah kuota gitu. Jadi walaupun mungkin dananya dipotong untuk penanganan corona, pasti nggak akan sampai membuat LPDP itu nggak ada. Mungkin akan berkurang kuotanya mungkin, atau mungkin sama aja karena anggarannya nambah. Tapi saya rasa nggak akan dia menghilangkan. Kalaupun nanti berganti, misalnya ganti presiden, udah habis Jokowi, palingan ganti nama aja. Karena kan program ini itu memang pasti selalu ada tiap tahun. Kayak misalnya dulu masih ada S1 bidik misi, S2, S3, LPDP. Itu kan pasti ada beasiswa untuk menanggung itu. Jadi negara pasti akan hadir untuk membantu pendidikan kita ini yang pengen kuliah tapi belum ada dana. Gitu kan. Jadi investasi pada sumber daya masih terus lanjut Kak ya? Ya, karena itu kan aset yang paling berharga lah bagi negara ya, SDM-nya. Oke. Nah Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Selama social distancing ini atau self quarantine, kira-kira adik-adik yang mau lanjut kuliah dan ingin daftar LPDP, apa sih hal baik yang mereka bisa lakukan dari rumah untuk mempersiapkan diri ke LPDP? Kalau saya sih mungkin nyari info ya, terutama kampus tujuan. Itu udah biar yang kita cari itu benar-benar sesuai dengan yang kita pengenin. Kak, saya sekarang ini di ITB ini ngerasa sih benar-benar aku udah cocok banget sama jurusan sekarang ini, walaupun kadang-kadang ngerasa kok santai kuliahnya atau mungkin kok sama dengan S1 gitu. Tapi saya ngerasa udah nyampe apa yang saya pengenin ketika pertama kali mau kuliah. Itu udah dari pengalaman, relasi udah dapat ya. Jadi memang harus cari tahu sebanyak-banyaknya gitu. Saya dulu nyari tahu dari teman-teman yang sudah pernah kuliah di sana. Jadi saya nanya teman-teman yang udah kuliah di ITB, nanya teman-teman yang udah kuliah di UGM, di UI juga, gimana perbedaannya. Gitu, cari info lah, mumpung di rumah kan ngapain sih, biar nggak nonton film aja gitu. Terus juga berbanyak menambah ilmu, karena investasi terbaik kan investasi kayak diri kita. Kayak saya sekarang nih full ini dari pagi sampai malam itu pasti ada aja kayak course atau e-learning itu loh. Jadi ikut-ikut latihan online atau kuliah online itu gitu. Jadi kayak biar produktif gitu ya waktunya, karena ya di LPDP itu benar ditanyain kayak kamu aktif di organisasi apa aja, skill apa aja gitu. Itu kayak soft skill itu sangat-sangat pengaruh ketika kita interview. Itu sih kayak. Terima kasih banget Kak atas videonya, atas jawaban yang telah diberikan. Saya mau kasih ini nih Kak, kalau kakak sendiri yang bikin kira-kira kakak lolos itu apa? Apa sih hal unik dari kakak yang kira-kira mungkin itu tadi emang kayak kontribusi ya, kontribusi ya. Organisasi gitu. Jadi di sini dah kakak ngerasa bahwa bermanfaat loh ikut organisasi. Kalau dulu kan mikirnya pas zaman SMA kuliah tuh ngapain organisasi capek-capek gitu kan, cuma napo pesing nilai sing gitu kan, ngapain capek palingan nyari teman aja atau nyari pacar gitu ya. Tapi di sinilah kelihatan setelah kita dapat kesempatan beasiswa ini, kontribusi kita di organisasi itu sangat-sangat dihargai gitu. Jadi orangnya aktif, karena LPDP pasti nyari yang gitu, orangnya aktif, yang bukan yang nggak diam aja kuliah pulang gitu. Itu kayak situ yang paling bikin saya sama juga kayak PCMI kemarin saya tuh loh bahasa Inggris juga ada kecil nilainya gitu, tapi bisa lolos karena mungkin dilihat kontribusi organisasinya aktif gitu. Terus juga sama pas LPDP itu mungkin karena saya udah pesanti jadi kayak apa adanya itu mungkin bikin dosen interviewer tuh berbeda melihatnya gitu kan. Kalau ketika yang sebelum saya itu tegang, dia berusaha tampil perfect dengan hafalannya dia gitu, saya tampil apa adanya aja. Jadi berarti memang orang ini kelihatan ada niatnya dia kuliah itu benar-benar itu loh, walaupun apa adanya gitu.
Dia gitu sih tak lihat. Jadi diri sendiri aja, nggak usah kayak pengen, oh aku melihat si dia sukses gitu. Pengen ngebuat jadi diri apa adanya. Mungkin itu kayak jadi nilai plus buat si interview keluar. Oke, jadi tambah pengalaman organisasi dan jadi diri sendiri pasti interview Kak ya. Oh, satu lagi lupa. Apalagi? Update informasi. Nah, kebetulan saya emang suka baca koran ya, dari kecil emang senang baca koran, kayak pagi bisa baca koran. Soalnya kan kayak isu-isu itu, isu BPJS sama isu politik itu kan isu umum, tapi ternyata pas tes tuh banyak yang nggak tahu loh gitu. Pas interview pas leaderless discussion itu aja banyak kali yang nggak gini, nggak nyambung. Jadi kayak dia ngotot, oh harus demokrasi, semua orang berhak jadi presiden gitu. Tapi dia nggak tahu isunya seperti apa gitu. Makanya pas tadi ngomong bilang tuh, saya ngomong dikit sekali terakhir dia ngomong gitu. Jadi selama ngomong mereka ngomong dikit gitu, tapi kayak itu ngena bagi penilai karena saya memang tahu isu itu, tahu informasi itu. Jadi teman-teman yang mau mempersiapkan diri ya memang harus sering baca-baca koran ya, minimal di IG lah, lihat dulu biar nggak IG-nya lihat apa namanya, gosip aja. Ya, Mimpi. Jadi lihat apa sih yang berkembang di sekarang kan, misalnya omnibus law kayak gitu, misalnya apa lagi sekarang ya corona ini ya gitu. Ya, corona. Jadi update informasi sih gitu. Itu ngaruh kali. Oke deh Kak, jadi yang bisa saya simpulkan dari Kakak adalah pertama tambah pengalaman organisasi, kedua jadi diri sendiri pas interview, dan kita update diri kita dengan informasi-informasi terbaru dan terupdate ya. Ya, jadi orang yang care, aware, biar nggak gampang. Oke. Makasih Kak Erlangga atas waktu yang sudah diberikan. Semoga nanti video ini kerekam yang pertama, karena kemarin udah gagal. Yang kedua, semoga akan bermanfaat bagi banyak orang yang nonton dan semoga Kak Erlangga lancar kuliahnya dan juga lancar usahanya Kak ya. Amin. Kasih mendalam untuk teman-teman. Makasih Kak, saya stop recording dulu kalau gitu ya. Siap.